Mesias itu Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus, dan dia adalah Sang Juru Selamat. Jadi Mesias itu adalah Juru Selamat ya sayang. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya membagikan satu video buat kita di mana saya secara pribadi bangga dan senang ya melihat para murtadin cakep ya, pandai dalam berapologet, membela iman mereka, mempertanggungjawabkan iman mereka yang baru. Muslimah-muslimah yang sudah masuk ke agama Kristen itu dengan sendirinya mereka belajar, mereka membaca Alkitab, menemukan jalan yang lurus dan akhirnya menjadi pengikut Kristus, dan kali ini mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang di mana mereka menjelaskan tentang iman mereka, teman-teman sekalian, baik di media sosial maupun face to face. Saya terlalu yakin teman-teman sekalian bahwa mereka ini akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu teman-teman sekalian, seperti apa mereka ya membela iman dan juga menjelaskan iman mereka terhadap Yesus Kristus. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Aku pakai jilbab karena aku menerima tantangan dari Ridho. Kenapa? Karena dia membawa 1 Korintus 11 ayat 6 pada waktu aku live. Jadi aku menerima tantangannya untuk pakai jilbab ya, karena dia bilang, oh Mikana udah pakai jilbab, kamu kok nggak pakai jilbab. Nih aku terima tantangannya ya. Oke, saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur. Nah, pada zaman itu 2000 tahun yang lalu adat Yahudi itu adalah perempuan pakai kerudung gitu. Jadi, tapi di sini haruslah ia menggunting rambutnya ya. Di sini dia tidak disebut haruslah ia pakai kerudung ya, tapi di sini haruslah ia juga menggunting rambutnya kalau dia tidak pakai kerudung. Jadi bukan haruslah ia pakai kerudung, tidak mengharuskan. Jadi kenapa? Karena dia mengikuti adat budaya dari Yahudi. Jadi kalau perempuan itu harus pakai kerudung. Nah, tapi kalau dia pergi ke negara lain untuk menginjili, untuk mengabarkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, itu dia tidak akan memaksakan adat budaya dari Yahudi ke, misalnya dia pergi ke Indonesia, dia tidak akan memaksakan, oh kamu harus pakai kerudung, dan dia akan merubah adat budaya Indonesia jadi pakai kerudung semua, kamu harus pakai kerudung, padahal adat budaya Indonesia pakai kebaya gitu. Dia tidak memaksa seperti itu karena dia akan menghormati adat budaya orang lain ya. Kita tahu ya, siapa yang suka maksa-maksa ya, adat yang sono dibawa ke sini. Jadi Paulus tidak memaksakan kehendak budaya dia Yahudi untuk dibawa ke Indonesia atau ke negara lain, yaitu harus pakai kerudung ya. Tapi itu pun di zaman 2000 tahun yang lalu ya. Nah, di sini kita disebut di sini harus itu menggunting rambutnya, bukan harus memakai kerudung. Kenapa? Kalau harus itu, kecuali kalau seperti ini memang wajib ya, kita masuk neraka gitu ya. Dia bilang di sini gitu, seperti Yohanes 8 ayat 24, sebab jika kalau kamu tidak percaya aku adalah dia, kata Yesus ya, aku adalah Allah, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu wajib. Nah, sebab jika kalau kamu tidak pakai kerudung, maka kamu akan mati dalam dosamu. Nah, itu wajib. Nah, ini tidak ya. Ini Yesus itu melihat hati, di salah 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati yang penting. Ini pakaian budaya 2000 tahun yang lalu yang mungkin sudah tidak cocok lagi di zaman ini. Dan itu pun di budaya Yahudi, bukan budaya Indonesia. Dia tidak memaksa ya pakai di sini. Ya ini Ridho, aku pakai jilbab ya. Haleluya. Shalom, saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Saudara kita ini dia tanya, Mesias itu apa? Mesias itu Kristus
Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus, dan dia adalah Sang Juru Selamat. Jadi Mesias itu adalah Juru Selamat ya sayang. Di dalam perjanjian lama, kitabnya 1 Samuel 9 ayat 16, para imam raja juga diurapi dengan minyak, dan pada saat itu para imam tugasnya sebagai wakil umat Allah untuk mempersembahkan korban supaya Tuhan memberkati bangsa Israel. Dan raja juga diurapi untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Namun, ketahuilah saudaraku, Yesus yang sebagai anak Allah itu tidak diurapi dengan minyak, melainkan dengan roh Allah itu sendiri. Dan di dalam kitabnya Yesaya 61 memberitakan, Yesus diurapi dengan roh Allah itu sendiri. Sebab roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Jadi, Tuhan Yesus sudah diurapi sejak kekekalan ya saudariku. Dan kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus Kristus. Maka dari itu, Tuhan Yesus sangat menghendaki kita semua selamat hidup bersamanya di kekekalan surga. Dan juga saudariku terkasih, di perjanjian lama, para imam dan raja diurapi hanya untuk bangsa Israel saja. Makanya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia merendahkan dirinya menjadi setara dengan kita. Ingat ya, sebagai tanda cinta kasih Allah kepada kita, supaya kita tidak binasa di dalam dosa. Dialah Sang Juru Selamat Mesias untuk kita semua. Haleluya. Jejak hidupnya selama nuzul menjadi manusia di dunia sungguh sangat sempurna. Karena dia adalah teladan sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah, dan dia adalah Allah sejati, Allah yang benar. Haleluya. Dan saudariku terkasih, di dalam kitab Mazmur 145 ayatnya yang ke-8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Luar biasa sekali makna dari ayat itu saudariku. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kita. Dia turun ke bumi untuk menyelesaikan misinya supaya kita tidak binasa. Dan Tuhan Yesus sangat sabar menunggu kita untuk datang kepadanya hingga akhir zaman. Namun kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Bisa besok, bisa nanti malam, bisa selanjutnya. Jadi jangan sia-siakan waktu. Dan Tuhan Yesus setia, janjinya ya dan amin ya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu saudaraku ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah video mereka di mana mereka menjelaskan iman mereka panjang lebar ya. Mereka menggunakan kitab Yesaya, kemudian ada beberapa ayat Alkitab lagi teman-teman sekalian yang mereka gunakan ya, yang merujuk kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini sangat bangga ya, saya sangat bangga melihat murtadin semakin hari semakin cerdas, dan tentu saja banyak orang yang akan nyinyir, banyak orang yang akan menghalalkan darah mereka, ada banyak orang yang membenci mereka. Itu sudah pasti teman-teman sekalian. Karena ketika kita mengikut Tuhan, banyak rintangan. Karena itu apa yang di framing selama ini, apa yang disampaikan selama ini oleh mereka dari polemik Muslim, bahwa orang-orang yang masuk ke agama Kristen itu hanya karena superbi, hanya karena minyak goreng, hanya karena pekerjaan, dan banyak hal lagi teman-teman sekalian ya, bantuan-bantuan sosial. Gara-gara itu kata mereka. Padahal teman-teman, kita lihat sendiri para murtadin, dan saya sudah bergaul dengan murtadin. Mereka masuk ke agama Kristen itu bukan juga karena mereka diberikan sembako, diberikan supermi itu, tapi karena mereka dijumpai oleh Tuhan Yesus Kristus, diberikan pencerahan oleh Tuhan Yesus langsung, maka mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan teman-teman sekalian, seperti yang dikutipnya kedua wanita ini, mereka kutip ayat-ayat Alkitab. Nah, itu sudah penjelasan seperti soal kerudung tadi. Jadi sebenarnya untuk menggunakan kerudung atau jilbab atau hijab, itu sebenarnya sudah jauh sebelum Islam. Orang-orang Kristen, perempuan-perempuan Kristen, bahkan Kristen Ortodoks yang ada di
Arab Saudi saja itu sudah menggunakan jilbab, hijab ini teman-teman sekalian. Ya, jauh sebelum Islam. Islam muncul di abad yang ke-7. Dan tentu saja teman-teman sekalian, orang-orang Kristen lebih dulu. Namun, mari kita melihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai ayat ke-7. Tadi hanya dibacakan ayat ke-6 ya, tapi saya memulainya dari ayat 5 sampai ke-7. Firman Tuhan katakan begini, dengan perikop ya, harus dilihat perikopnya dulu. Hiasan kepala wanita. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah, teman-teman sekalian, kita harus melihat dulu latar belakang kitab Korintus ini. Ya, jadi kitab ini dan firman ini dan surat ini diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus karena memang ada mempersoalkan hal-hal masalah hijab ya atau busana berpakaian pada waktu itu. Sehingga itu sebabnya Rasul Paulus memberikan pemahaman penjelasan seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dijelaskan oleh Murtadin tadi itu betul ya. Bahwasanya di adat istiadat orang Yahudi, perempuan wajib menggunakan yang namanya hijab atau kerudung ini. Ya, kenapa? Karena itu adalah adat istiadat mereka dan juga ada makna tertentu. Bagi perempuan yang tidak menudungi kepalanya pada adat istiadat orang Yahudi, itu adalah bisa dikategorikan sebagai pelacur. Ya. Sehingga mereka harus menudungi kepalanya, itu artinya mereka sudah punya suami dan juga sangat mencintai dan menghormati suaminya. Kalau dia membuka hijabnya atau jilbabnya teman-teman sekalian, itu artinya dia bebas menjadi perempuan gampangan. Ya, siapapun bisa menggodanya. Ya, maka ketika juga ada perempuan yang menggunting rambutnya, ya itu suatu penghinaan baginya. Karena yang digunting rambut adalah perempuan-perempuan dursila, perempuan-perempuan yang tidak senonoh perbuatannya. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus menjelaskan di sini sesuai dengan budaya dan adat istiadat orang Yahudi, wajiblah bagi perempuan untuk menggunakan hijab itu. Nah, jadi yang mungkin ini ditanyakan oleh saudara-saudari kita Islam, mengapa di kekristenan tidak menggunakan jilbab atau apa? Ya, ini kita bukan budaya jilbab di Indonesia. Ya, budaya orang Indonesia berbeda dong dengan Timur Tengah. Jadi Alkitab itu menyesuaikan kontekstual dan juga adat istiadat gitu. Sehingga tidak bertentangan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ya, yang ada di Timur Tengah itu tidak dipaksakan kepada orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Gitu. Ya. Karena lagi pula bukan juga hal-hal dari busana itu yang dilihat oleh Tuhan. Tapi yang dilihat oleh itu adalah sikap hati kita dan iman kita kepadanya. Itu yang paling utama. Soal busana yang penting sopan lah. Ya, perempuan-perempuan Kristen yang penting berpakaian sopan dan santun. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.